Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Apa maksudnya? Coba kita lihat perkataan Al-Qadhi Iyad berikut ini. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulia bulan tersebut. Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus berikutnya, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Terus Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir, karena ia dinamakan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa doanya terkabulkan sampai dia itu berbuka. Kemudian Imam Nawawi katakan lagi disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Juga pada perkara yang ia sukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Apa maksudnya? Coba kita lihat perkataan Al-Qadhi Iyad berikut ini. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulia bulan tersebut. Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu.
Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus berikutnya, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Terus Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir. Karena ia dinamakan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa doanya terkabulkan sampai dia itu berbuka. Kemudian Imam Nawawi katakan lagi disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Apa maksudnya? Coba kita lihat perkataan Al-Qadhi Iyad berikut ini. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulia bulan tersebut. Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus berikutnya, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Terus Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir. Karena ia dinamakan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa doanya terkabulkan sampai dia itu berbuka. Kemudian Imam Nawawi katakan lagi disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Apa maksudnya? Coba kita lihat perkataan Al-Qadhi Iyad berikut ini. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulia bulan tersebut. Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus berikutnya, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Terus Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir, karena ia dinamakan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa doanya terkabulkan sampai dia itu berbuka. Kemudian Imam Nawawi katakan lagi disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Juga pada perkara yang ia sukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Apa maksudnya? Coba kita lihat perkataan Al-Qadhi Iyad berikut ini. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulia bulan tersebut. Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Quranul Karim.
Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus berikutnya, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Terus Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir, karena ia dinamakan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa doanya terkabulkan sampai dia itu berbuka. Kemudian Imam Nawawi katakan lagi disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Apa maksudnya? Coba kita lihat perkataan Al-Qadhi Iyad berikut ini. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulia bulan tersebut. Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus berikutnya, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Terus Nabi SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir, karena ia dinamakan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa doanya terkabulkan sampai dia itu berbuka. Kemudian Imam Nawawi katakan lagi disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya.